ditakwilkan, tidak ditafsirkan secara lebih jauh. Jadi kalau ada atau yang disebut dengan Islam Puritan itu adalah berusaha mempraktekkan Al-Quran apa adanya atau menyesuaikan dirinya sendiri, menyesuaikan konteks sekarang ini terhadap Al-Quran ya. Kalau 28 orang bisa saya absen dahulu. Ini yang bertugas siapa ini? Pembahan. Satu makalah atau dua makalah ini Mbak nanti? Ada Mbak Maisara Saadiyah dan Nadiyatus Sofa Nurul Awaliyah dan Nur Aminah Al-Khairi. Satu makalah atau dua makalah Mbak? Satu Pak. Satu ya. Baik. Dulu Nur Zakiyah. Hadir. Oke. Laumatul Jauharah. Hadir Pak. Lutfiyah. Lutfia izin Pak, lagi lomba. Lomba apa nih? MTQ kayaknya. Lutfiyatun Nisa'il Ilmi. Pak. Maesa. Maesa Imatun Nurul Rahim. Maesa. Maisara Sa'diyah. Maisara Sa'diyah. Hadir Pak. Maksuma Ibrizi. Maksuma Ibrizi. Maulidina Nabila. Hadir Pak. Maulina Rahmayani. Hadir Pak. Melinda Istiqomah. Melinda Istiqomah. Misturah. Misturah. Ada karena nonjol di dalam bidang dalam bidang sufi, jadi atau filsafat, jadi sufi falsafi. Ada yang dalam bidang sosial kemasyarakatan, jadi bercolakan adabi ijtimai. Itu menjadi bukti bahwasanya terkait penafsiran seseorang, terkait juga living Quran. Kalau living Quran adalah pemahaman atau pembacaan resepsi seseorang terhadap Al-Quran atau resepsi seseorang terhadap pendapat atau mufasir seseorang, itu bisa jadi dipengaruhi oleh hal-hal tersebut, oleh sosial budaya. Kalau kemarin menurut Stephen Weil dan Mahir Al-Munajjad itu penafsiran atau eksegesi syarat akan kepentingan ya. Mufasir sendiri memiliki kepentingan, kemudian tujuan-tujuan tertentu, tapi juga terpengaruh oleh kondisi sosiokultural dan ideologi mereka ya. Jadi itu tadi ada muncul berbagai mufasir, muncul banyak sekali tafsiran, muncul berbagai tafsiran dengan berbagai metode dan corak-coraknya itu dipengaruhi oleh kondisi sosial kultural dan ideologi mereka. Itu menurut Stephen Weil dan Mahir Al-Munajjad. Selain itu banyaknya karya-karya tafsir itu tidak dipungkiri karena telah terjadi fakta bahwasanya mufasir pada umumnya mempunyai cara berpikir yang berbeda. Jadi praktek Islam, praktek budaya jahiliyah, kemudian budaya Islam Nusantara, kemudian menjadi masing-masing menjadi berbeda. Tidak, kalau mungkin budaya ziarah itu kan apalagi di Arab mungkin sebagian ada yang bahkan dulu kalau mazhabnya orang Wahabi tidak diperbolehkan ya. Kalau di Indonesia mungkin di sini malah lebih banyak. Tadi disebutkan ada banyak aliran, ada
ataukah itu bisa disebut aliran ya, aliran NU dan Muhammadiyah ya, enggak, ormas masyarakat yang masing-masing ormas itu NU dan Muhammadiyah bisa jadi sama, bisa jadi berbeda dalam satu kasus ke kasus yang lainnya. Muhammadiyah mungkin tidak suka kuno tadi disebutkan, atau tidak suka apa, ziarah, tidak suka tahlilan. Sedangkan NU kebalikannya, tapi ya tidak semua orang NU kemudian fanatik terhadap ke-NU-annya yang suka kondangan, suka apa, itu tidak seperti itu. Ada satu tokoh, mungkin Mbah Misbah Mustafa, itu dijadikan satu contoh seorang tokoh NU yang beliau malah kalau diteliti, kalau dibaca mungkin karya-karya yang berkaitan dengan Mbah Misbah Mustafa, beliau berideologikan sebagai Islam Puritan, atau ideologi Islam Puritan itu seperti kayak Muhammadiyah. Kalau Muhammadiyah kan biasanya kalau tidak ada di Al-Quran dan Sunnah itu mereka tidak mau ya, makanya kebanyakan mereka atau mau ada dalilnya tapi dalilnya tidak kuat, mereka tidak mau. Sama seperti Mbah Misbah Mustafa memposisikan Al-Quran dan Sunnah sebagai sesuatu hal yang sudah selesai, wajib diikuti, tidak bisa ditakwilkan atau tidak bisa ditafsirkan secara jauh. Misal konteks berdoa, beliau memilih berdoa itu dengan cara perlahan, karena dalam Al-Quran ud'u rabbakum tadarru'an wa khifatan wa dunal jahri, itu salah satu contoh Islam Puritan, Islam yang kebalikan daripada Islam moderat mungkin sekarang ini. Baik, mungkin silakan ada diskusi dulu, Mbak. Ada diskusi dulu biar enak. Silakan Mbak Nur Aminah. Baik, Pak. Mas, saya ingin bertanya. Malah bertanya pemakalannya. Berarti pertanyaannya ke apa? Ke Mbak Naisara Sa'diyah dan Mbak Nur Aminah. Akhir aja Pak berarti. Mbak Nadia Sofa, gimana? Enggak, teman-teman. Silakan diskusi, silakan nanti direspon dulu. Silakan. Baik, teman-teman, ada pertanyaan? Kalau pertanyaan dari Mbak Nur Aminah sendiri gimana? Tanya ke saya. Iya, Pak. Ya udah, silakan. Ya, baik, Kak. Kan apa ya? Budaya dengan syariat kita itu kadang apa ya? Kadang masyarakat itu malah yang tidak tahu syariatnya, tapi lebih tahu budayanya gitu, apalagi adat istiadat gitu. Jadi kalau misalnya nikah itu misalnya harus misalnya apa ya, kalau di Melayu itu harus ada malam berinai gitu ya, malam itu berinai gitu, atau misalnya malam apa itu? Apa Pak, dikasih inai tapi ada gendang-gendangnya gitu Pak. Inai itu apa? Inai ada apa ya? Yang di kuku Pak. Oh, nganu, henna. Henna. Ya itu kalau bahasa ininya henna. Bahasa Arab Pak, henna. Oh. Kalau banyak. Nah, itu kadang apa ya? Kalau misalnya kita kasih tahu gitu, atau ada tradisi yang lain gitu kan Pak. Pasti bilang jangan nanti ini gini, nanti anaknya gini gitu Pak. Padahal kan mungkin mitos segala macam. Nah, cara kita memberitahu ke masyarakat tersebut gitu Pak. Padahal kan di syariat misalnya tidak boleh wanita itu terlalu berpunuk unta misalnya gitu. Tapi kalau misalnya di pernikahan itu membuat punuk unta biar suntingnya itu bisa disangkutin gitu Pak. Gitu. Kadang banyak juga yang cara kita memberitahu mereka. Meyakinkan. Ini Aziza udah on cam ini ya, bahaya ini. Cara meyakinkan ya diberi pemahaman ya Mbak ya. Kalau terkait yang benar dan yang salah, saya kira budaya ya memang perlu didialogkan antara budaya dan budaya dan teks yang menjadi rujukan kita atau menjadi pedoman kita dalam kehidupan.
Kalau selama tidak kita normatif dulu, selama tidak menyimpang atau selama tidak menyentuh pada keharaman ya jelas masih ditolerir, kecuali kalau menyentuh pada hal-hal yang diharamkan ya. Misal tidak tahu kita sekarang mendefinisikan israf itu juga kadang jadi berubah definisi israf dulu dan sekarang. Kalau tentang berlebihan ya, kalau yang seperti itu berhias dengan secara berlebihan kan bisa jadi kalau dimaknai dengan kembali ke dulu kan juga diharamkan, tapi sekarang sudah menjadi kelumrahan, sudah menjadi kebiasaan. Tentang tadi budaya punuk atau henna, saya kira juga kalau sekarang ya mungkin bisa jadi berubah, karena ilatnya mungkin sudah hilang. Kayak dulu mungkin pelarangan tentang israf atau berlebihan karena dulu memang serba terbatas. Kalau sekarang kan sudah ada semua, sudah kemudian harga tentang objek atau hal-hal yang dijadikan untuk berlebihan jadi lebih banyak dan harganya bersaing, bisa memilih yang lebih murah, mungkin ilatnya jadi hilang. Ilat untuk berhemat, ilat untuk prihatin jadi bisa hilang. Jadi mungkin tidak masalah, bisa jadi seperti itu. Kalau tentang itu tadi ilat untuk bukan ilat untuk memahamkan seseorang ya kembali pada pemahaman orang sendiri. Bisa jadi orang yang melakukan itu sudah memiliki argumen yang sudah kuat atau sudah keyakinan yang cukup kuat, sudah mendialogkan antara teks dan kondisinya sendiri. Jadi bisa jadi hilang, ilat-ilatnya juga bisa jadi hilang. Jadi kalau selama tidak menyentuh pada keharaman, itu boleh-boleh saja, sah-sah saja. Begitu, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Wah, teman-teman. Silakan, teman-teman. Gimana diskusikan? Silakan didiskusikan. Mumpung ada Mbak Nur Aminah Al-Khairi. Bapak nanti ujungnya Bapak juga yang benar menjelaskan, Pak. Nah, silakan, Mbak. Yang lain bertanya. Mana teman-teman? Jadi boleh ya kalau misalnya selagi itu belum dari keharaman, jadi ya, mubahlah istilahnya gitu. Ya kan Kak Ziza? Boleh. Oh, yang tanya Mbak Aziza. Nggak Pak, lagi akan Oh, mau nikah dengan menggunakan kayak gitu-gitu. Enggak Pak. Iya itu Aminah Pak. Jadi kayaknya tahun depan itu udah ada itu Pak. Habis wisuda kayaknya. Apa? Gak apa-apa, sah-sah saja. Tenang aja, apalagi kalau sudah dikasih calon suaminya ini buat berhias nanti ya. Gitu kan? Kan gampang. Aminah seneng banget, Masya Allah. Tabarakallah. Biar mencairkan suasana, Pak. Baik. Benar sekali, perlu biar memang. nggak kayak kulkas. Biar nggak kayak kanebo kering juga. Silakan kalau ada pertanyaan lagi, Mbak. Mana teman-teman? Yuk teman-teman yuk nanya yuk. Aminah siap jawab. Ini mungkin ini Pak ya, karena kan teman-teman kan banyak juga yang skripsinya itu tentang budaya-budaya yang living itu kebudayaan gitu. Kayak kemarin apa ya? Aduh bahasa Jawa lagi nggak tahu Pak saya Pak bahasa Jawa Pak. Pokoknya itulah Pak. Apa sih yang ngaten? Apa sih Maulina? Apa Maulina? Oh, itu weton. Weton. Nah, itu kan weton dalam pernikahan adat Jawa. Oh. Nah kan Pak, nikah lagi Pak.
Saya malah nggak tahu itu, meskipun orang Jawa tapi weton-wetonan itu nggak perhatikan. Saya beranutkan kalau memang tujuannya bagus, calon istri dan suaminya bagus, cocok, sekufu, bahkan sekufu pun bisa jadi hilang, bisa jadi oh yang mestinya berkecukupan atau dari kasta yang lebih tinggi dengan kasta yang lebih rendah, asalkan masa depannya kelihatannya bagus atau kalau diprediksi bukan kayak dukun juga seperti itu, tapi diprediksi misal orangnya pendidikannya bagus, insya Allah kalau pendidikannya bagus santri dengan santri, orang yang berpendidikan dengan orang yang berpendidikan, itu bisa jadi insya Allah jodoh, insya Allah bagus sampai nanti gitu, nggak ada masalah. Misal saya yang santri dengan istri pertama saya yang bukan santri, ini santai saja. Begitu. Iya, Pak. Jadi itu tidak masalah. Jadi saya dulu waktu menikah ya tidak usah memperhatikan weton-wetonan. Yang malah yang memperhatikan memang siapa istri sih, malahan yang rada kejawen. Kalau saya nikah ya nikah. Kalau menurut Mbak Idris Lirboya kan kalau sudah cinta nggak usah istikhorohan, tapi ya didahului dulu, belajar dulu sebelumnya. Insya Allah bagus. Begitu Mbak. Karena tidak ada yang sempurna di dunia ini. Tidak ada yang lengkap gitu. Adanya saling melengkapi ya. Tidak ada yang dalam dunia ini adanya saling melengkapi, apalagi kalau dua orang saling melengkapi. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun, saling ngasih, saling menjadi baju. Tidak hanya istrinya saja yang menjadi baju, tapi suaminya juga menjadi baju. Nah, begitu. Coba dibayangin kalau baju laki-laki dipakai perempuan. Gak seperti itu juga ya. Maksudnya adalah saling melengkapi, saling menutupi aib, saling melengkapi kekurangan gitu. Pak, ini gimana? Ini ada pertanyaan Pak tentang nikah juga sih Pak. Boleh, silakan. Kan udah ya. Dari Nila Wahyuni, izin baca ya Nila. Izin bertanya Pak, di suku Batak kan nggak boleh menikah yang satu marga. Kayak hal tabu. Karena kalau satu marga, pemahaman suku Batak itu artinya bersaudara. Padahal kan bukan sedarah. Dan pandangan itu menjadi alasan sebagian orang tidak jadi menikah. Jika dilihat dari segi syariat tidak ada masalah. Tapi dari segi adat menjadi masalah bagi pihak keluarga. Gimana menurut pandangan Bapak mengenai hal ini? Ya tadi yang disampaikan sama Bapak, kalau udah cinta nggak boleh istiqoroh. Kalau memang dalam istilah fikih juga ada al-adah muhakamah ya kan? Ada adah muhakamah. Kalau memang adat atau sebuah kebiasaan dalam sebuah masyarakat itu bisa jadikan hukum. Bisa jadi dijadikan hukum, jadi sah-sah saja juga tidak diperbolehkannya menikah dalam satu marga. Tapi kalau menurut syariat boleh. Kalau saya ya mendahulukan syariat. Kalau satu marga kan malah kekerabatan itu mungkin dihubungkan dengan kekerabatan. Kekerabatan nikah yang baik itu adalah nikah dengan kerabat yang jauh, tidak yang dekat. Maksudnya nikah daripada dengan orang lain yang sama sekali tidak tahu sama sekali, itu lebih baik menikah dengan kerabat jauh, tidak dekat dengan kerabat yang dekat gitu ya. Jadi mungkin bisa jadi adat itu mungkin salah, mungkin tidak tepat gitu ya. Tapi ada wacana lain atau ada pandangan lain dalam kaidah ushul fikih itu al-adah muhakamah. Terserah, milah-milah saja. Kalau memang madorotnya lebih banyak daripada kemanfaatannya, mending ditinggal pernikahan satu marga. Ya. Pernikahan satu marga, kalau madorotnya
kan sama-sama boleh tuh, sama-sama boleh. Bahkan disunahkan dalam menikahi kerabat jauh. Kalau satu marga itu kan berarti kerabat ya, begitu. Nah, kalau kerabatnya jauh itu kalau menurut fikih juga, menurut bab atau kitabul munakahah itu juga dianjurkan menikahi kerabat yang jauh. Tapi kalau kemadorotannya daripada kemanfaatannya lebih banyak, mending ditinggalkan karena al-adah muhakkamah. Dalam satu konteks, adat itu bisa dijadikan pijakan hukum atau pengambilan hukum atau dalam pengambilan hukum dalam bertindak. Tapi prinsipnya ya boleh. Kalau sama-sama boleh, ya ditimbang-timbang gitu loh ya. Kalau sama-sama boleh, berarti ya harus ditimbang-timbang kemanfaatannya dan kemadorotannya. Gitu, Mbak. Iya, Pak. Gimana nih lah? Kayak siapa itu namanya? Kayak kalau nonton film tenggelamnya kapal Van der Wijk itu loh. Kalau ribet-ribet itu malah kan berantakan tuh. Padahal mestinya kalau nikah dengan orang yang sebelumnya kekurangan tapi bekerja keras, orangnya pintar, orangnya punya kemampuan, insya Allah akhirnya dan kebiasaannya bisa jadi akan lebih baik daripada yang kelihatannya memberi ketika mau nikah memberi sesuatu, mempunyai kedudukan, ternyata berantakan. Begitu. Itu kalau kita menonton atau mengkaji film. Kaji film tenggelamnya kapal Van der Wijk. Begitu. Kalau bisa nikah ya jangan ribet. Kalau bisa cari suami atau cari istri yang mengerti agama. Ngerti lah, yang penting ngerti. Baik, terima kasih Bapak. Gak usah, tapi kalau sudah punya calon ya nggak usah direvisi ya Mbak ya. Kalau ada kekurangan revisinya jangan direvisi pasangan tapi revisi upgrade keilmuan gitu ya. Gitu Mbak. Oke ya. Maksudnya di-upgrade keilmuannya, maksudnya diajak belajar lagi gitu. Jangan di-upgrade nama. Berantakan nanti. Iya, Pak. Apalagi sudah tunangan. Baik, gimana teman-teman? Kalau misalnya ini saya yang nampilkan yang mana ini? Presentasi apa ini? Ini eksistensi tafsir Jawa ya. Ini ya terkait dengan ideologi tadi ya. Mungkin di sini muncul ya ini Mbak Misbah Mustafa ya. Mbak Misbah Mustafa, Mbak Kiai Haji Thaifur Ali Wafa dengan Tajul Muslimin dan Firdausun Naim ya. Ini dua contoh daripada ulama Nusantara yang tadi kita sudah ada masa jahiliyah, kemudian masa Islam, kemudian Islam Nusantara, masing-masing itu kemudian memiliki atau menjadi contoh keterpengaruhan atau terpengaruhinya sebuah produk tafsir oleh kondisi sosiokultural dan ideologi mereka. Nanti juga ada contoh lagi, misal ini kalau ini kajian Timur Tengah, ini ada As-Sa'di. Jadi banyaknya karya-karya tafsir tidak dapat dipungkiri karena telah terjadi fakta bahwa mufassir pada umumnya mempunyai cara berpikir yang berbeda. Beliau ini ada yang menganggap As-Sa'di ini menjadi rujukan sekarang ini ya, sekarang di dunia Arab juga ada perdebatan tentang ideologi Ahlus Sunnah dan Wahabi waktu itu. Jadi ketiga atau bahkan semua, karena menurut Stephen Weil ini ya tidak ada tafsir yang murni dan objektif. Tidak ada tafsir yang murni dan objektif, apalagi terkait dengan tafsir
kontemporer ya. Ini menurut dalam buku Membongkar Ideologi Tafsir Al-Quran Kontemporer, tafsir tidaklah murni dan objektif. Setiap tafsir selalu subjektif dan tidak bisa mengelak dari kepentingan penulisnya. Karena itu setiap pembaca haruslah bersikap kritis ketika membaca sebuah karya tafsir. Apalagi sekarang ini kita ya, membaca karya, paling tidak atau ketika kita menulis sebuah karya tafsir, baik Al-Quran maupun apapun, biasanya paling tidak kita memiliki tujuan praktis supaya misal kalau S1 ya tujuannya supaya lulus S1, supaya bisa menyandang sarjana, kalau S2 menyandang magister atau master, atau ketiga menyandang kalau S3 menyandang praktisnya, tujuan praktisnya. Yang itu bisa jadi menjadikan sebuah kajian kita atau sebuah penulisan kita itu menjadi tidak objektif. Bahkan menurut saya kalau yang objektif dulu itu sudah dilakukan oleh pendahulu-pendahulu kita. Sudah orangnya mungkin ikhlasnya lebih tinggi daripada kita, kemurnian hatinya, kemudian kemampuannya jelas lebih dibanding kita ya, karena mungkin dalam periwayatan mungkin khairul qurun qarni tsumalladzina yalunahum ya. Jadi sebaik-baik kurun ya adalah kurunnya Nabi Muhammad dengan sahabatnya. Setelah itu menjadi kualitasnya ke bawah, kualitasnya bawah lagi sampai dengan kita. Ini bisa jadi kita ini paling tidak yang paling jelek, tapi bisa jadi yang paling jelek nanti, mudah-mudahan tidak seperti itu ya. Yang paling jelek adalah generasi setelah kita. Itu maksud khairul qurun qarni, terkait dengan apapun, terkait dengan objektifan, terkait dengan keikhlasan, terkait dengan keilmuan dan lain-lainnya. Jadi terkait motif daripada Mbak Misbah Mustafa, Kiai Haji Ali Wafa, yang masing-masing mempunyai maksud daripada penulisannya beliau. Ini diantara latar belakang penulisan dan penamaan kitabnya Tajul Muslimin min Kalami Rabbil Alamin, ini Mbak Misbah Mustafa. Latar belakang penulisan kitab tafsir ini adalah sebagai sarana dakwah, yaitu menyebar agama tanpa banyak bicara, maksudnya kalau dalam penulisan ya dengan menulis tanpa bicara, tanpa banyak bicara, dan mencari rezeki untuk menafkahi keluarganya. Jadi ternyata motif daripada Mbak Misbah Mustafa selain menyebarkan agama dengan cara menulis, itu juga mencari rezeki, menafkahi keluarganya dengan cara tulisannya dijual setelah banyak sekali tulisannya. Di antara karya tulisnya ini Mbak Misbah Mustafa banyak sekali ya. Bukan Mbak, yang ini. Yang dalam karya-karyanya Mbak Misbah Mustafa sekitar 200 karya. Ada dalam bidang fikih, bidang kaidah bahasa Arab, shorof, nahwu, balaghah, bidang tafsir, bidang hadis, bidang akhlak tasawuf, bidang yang lain. Ada Qurratul Uyun, terjemahan dalam bahasa Jawa gitu. Ada Qurratul Uyun. Ini yang juga bisa dipelajari nih untuk mbak-mbak yang mau menikah. Ada Hizb Nasar dalam bahasa Jawa, ada syair Kiamat dalam bahasa Jawa. Motifnya, balik ke motif lagi tadi. Ini adalah banyak yang mengaku Islam tapi sedikit yang bisa memahami maksud Al-Quran yang menggunakan bahasa Arab. Jadi beliau menggunakan bahasa Jawa, yang sekarang juga sudah ada bahasa Indonesianya ya. Beliau sedikit tadi saya katakan beliau memiliki pandangan yang sedikit berbeda dari tokoh-tokoh NU, apalagi tokoh NU yang sekarang yang mungkin itu beralirankan
Islam Nusantara itu ya. Kalau sekarang kan yang digaungkan adalah Islam Nusantara yang menganggap bahwasanya Islam Nusantara itu adalah Islam yang moderat, yang rahmatan lil alamin. Tapi menurut beliau, ini Mbak Misbah Mustafa adalah siapa namanya? Mungkin sekarang pamannya Gusmus yang sedikit berbeda. Beliau mengambil sebuah rujukan atau mengambil sebuah tindakan dalam hidup ini didialogkan dengan Al-Quran dan mengikuti Al-Quran secara menyeluruh, secara utuh, tidak di otak-atik ya. Jadi ideologi beliau sedikit berbeda dengan orang NU pada umumnya, yang Islam moderat atau Islam rahmatan lil alamin atau Islam dengan ideologinya Islam Nusantara ya sekarang kayak Haji Said Agil Siraj ya. Sedangkan Firdausun Naim yang dikarang oleh Kiai Haji Thaifur Ali Wafa, beliau ini masih hidup. Kalau Kiai Haji Thaifur Ali Wafa ini Sumeneb, orang Madura. Firdausun Naim 30 juz. Kalau yang Misbah Mustafa Tajul Muslimin tidak sampai selesai 30 juz. Karena Tajul Muslimin itu kelanjutan daripada Al-Iqlil ya. Al-Iqlil. Dalam mukadimahnya Thaifur Ali Wafa mengatakan bahwa seyogyanya setiap mukmin menyembuhkan diri dengan membaca Al-Quran, dengan memahami dan mentadabburi maknanya, menyelami rahasia-rahasianya, serta berakhlak seperti yang diajarkan Al-Quran. Jadi beliau ini bagus sekali. Beliau pemilihan bahasa Arab agar manfaat yang bisa ditebar bisa terjangkau lebih luas, tidak hanya dikonsumsi oleh masyarakat Madura atau Nusantara saja, tapi masyarakat yang selain Nusantara dan Madura. Makanya menggunakan bahasa Arab, karena bahasa Arab adalah bahasa yang mungkin sekarang bahasa utama di dunia selain bahasa Inggris ya. Kalau kita mau lulus S1 saja harus dites, harus lulus dua-duanya, harus lulus nilai bahasa Arab dan bahasa Inggris. Tentang dialog, saya sudah ini tentang dialog. Dialog atau respon tadi sudah dijelaskan ya, respon reproduksi ya, reproduksi budaya. Bisa jadi budaya dan kebudayaan itu berbeda. Kalau budaya itu mungkin satu langkah di belakang kebudayaan. Kalau kebudayaan itu sudah menjadi sebuah hal yang sudah terbentuk. Gitu. Reproduksi budaya maksudnya adalah berupaya untuk mengharmonisasikan atau mencari budaya baru terkait dengan Islam, dalam hal ini Al-Quran maupun nanti perlakuan kita terhadap Al-Quran, dengan dibentukkan sebuah ritual tertentu, yang ritual tertentu kemudian dilakukan oleh orang banyak menjadi budaya yang ditunjukkan Al-Quran melalui Nabi Muhammad, yang berupa metode bagaimana membentuk kebudayaan Islam dengan tetap menghargai tradisi lokal. Jadi Islam datang ke Indonesia dibawa oleh Wali Songo. Kita yang penduduk sebelumnya, yang sebelum ada datangnya Wali Songo, itu mempunyai kebudayaan budaya atau mempunyai kebiasaan-kebiasaan sebelumnya terkait dengan peribadatan, terkait dengan kesukaan-kesukaan mereka yang sedikit-sedikit mungkin syukurannya dengan apapun, ada yang ditebar di laut semisal seperti itu, atau mungkin yang sekarang di ada budaya sekatenan atau budaya apalah, kalau di Jogja itu banyak. Itu menjadi bentuk reproduksi budaya Al-Quran yang dibawa, yang dipertahankan sampai sekarang, yang menjadi contoh pendialogan antara Al-Quran dan
dan kebiasaan yang ada pada Nusantara ini. Misal tadi contohnya ya memang bagaimana ada budaya jahiliyah, ada budaya Islam, dan ada budaya Islam Nusantara yang di Al-Quran tidak disebutkan, tapi tetap berpegangan kepada Al-Quran yang tidak sampai menyentuh pada keharaman. Dengan tadi contoh-contoh juga, contoh tadi apa? Contoh berhenna atau apa tadi? Hina apa apa tadi Mbak Al-Khairi? Kalau Mbak, Apa? kalau bahasa Melayunya inai dengan punuk. Oh, inai. Ya, inai. Tadi Bapak bilang hena. Henna. Bukannya henna yang dicoret-coret apa tangannya itu? Iya toh? Ya salah saya. Enggak, Pak. Oke. Ya seperti itulah. Mungkin dari saya. Ini ada yang bertanya bukan ini? Terima kasih, Pak. Itu yang Nila tadi, Pak. Oh, di suku Batak. Suku Batak di Medan ini, Batak. Nasution gitu. Bagaimana, teman? Biar gak ribet itu memang saudara jauh, apalagi kalau jaraknya dekat, enak itu biayanya lebih sedikit. Sudah 10.40. Kita tadi mulai jam 9.20. Ada lagi mungkin yang bertanya, silakan Pak. Nah, teman-teman. Ingin mengkonfirmasi aja sih pemahaman yang saya tangkap gitu dari topik hari ini ya. Ya. Berarti intinya tuh reproduksi budaya itu mencari budaya baru dalam perspektif Islam, tapi tanpa bertentangan dengan syariat dan tanpa menghilangkan secara total budaya yang udah terbentuk gitu ya Pak ya? Iya. Reproduksi budaya itu adalah maksudnya itu tadi kita yang seperti yang bentuk ini itu berarti reproduksi budaya gitu loh ya. Bukan mencari tapi kita mengidentifikasi yang macamnya atau bentuknya seperti itu adalah hasil daripada reproduksi budaya. Adalah ada dua budaya digabungkan, budaya Islam dulu, Islam Al-Quran lah, kemudian dibawa di sini dipahami, kemudian didialogkan, kemudian muncul budaya baru yang masih sesuai dengan dua budaya sebelumnya. Salah mengidentifikasi bentuk budaya. Jadi reproduksi budaya itu sebuah fenomena gitu lah ya. Reproduksi budaya adalah sebuah fenomena. Gitu Mbak Nur Azizah. Makasih Pak. Ya. Kirain Aziza mau main nikah juga, Aziza. Apa Mi? Gak jadi. Kirain mau nanya tentang nikah juga. Kata Bapak ada kalau dari calon. Udah diwakilin sama Aminah tadi kan. Kalau udah semester 7 itu selain harus siap-siap sidang skripsi, harus siap-siap untuk sidang itu ya. Sidang untuk pernikahan. Nggak terasa Pak, semester 7 aja. Iya. Oke, ada lagi. Cukup Mbak Nur Aminaya. Cukup ya? Iya Pak, sepertinya cukup Pak. Cukup Mbak. Baik. Kalau kita dikira cukup, kalau bisa pertemuan depan 2 pemakalah boleh ya? Oh ya. Oke, boleh. Besok tuh kalau di pertemuan ke-10 kan Mbak Suma Idrizi, Mbak Nadifatul Ainia dan Mbak Nur Azizah Trijayanti ya. Ini normalnya, tapi digabung ya sekaligus yang bertugas di pertemuan ke-11 besok presentasi di pertemuan ke-10 ya. Mbak Maulidina Nabilah
Mbak Nadiah Priscila Siregar dan Nur Fadilah. Ya, bisa ya Mbak. Karena presentasi yang kedua itu kan cuma contoh tuh. Contoh penelitian Living Quran. Jadi nggak susah. Saya tidak menuntut penelitiannya harus baru. Langsung saja bisa dicari di jurnal atau dicari di skripsi sebelumnya atau tesis sebelumnya yang berkaitan dengan Living Quran yang menjadi tugasnya. Ya, tinggal diresum atau tinggal dicari poin-poin pentingnya. Oh, ya mestinya penelitian Living Quran dengan tema Living Quran di masyarakat atau Living Quran di pesantren itu langsung saja diambil gitu ya, Pak. Bagaimana cara menyajikan penelitian Living Quran seperti itu. Begitu Mbak. Kalau tentang teori cukup di pertemuan ke-10 besok. Besok Mbak Nur Azizah Trijayanti bahas Living Quran perspektif antropologi ya. Iya. Berarti itu menyajikan ini Pak ya, pendekatan-pendekatannya juga ya? Ya, boleh. Teori. Ya, bagaimana kan Living Quran berkaitan dengan antropologi, berkaitan dengan kemasyarakatan, berkaitan dengan berkaitan dengan seseorang, pasti ada perangkat-perangkat yang pasti melekat pada masyarakat tersebut tentang ada fungsional, ada apa saja, ada hermeneutis, mungkin bisa jadi seperti itu. Iya. Gitu. Nggak usah diambil pusing, dijelaskan seadanya, maksimal mungkin lah. Maksimal mungkin bisa jadi insya Allah maksimal lah. Kalau Mbak Nur Azizah Trijayanti pasti bagus lah. Amin. Amin. Bapak husnudzon banget Bapak. Bapak husnudzon banget Pak. Amin. Ya. Amin. Insya Allah. Itu ya Mbak. Kalau bisa pertemuan berdepan dan saya harap memang bisa. Harus bisa. Kalau bisa ya bisa. 2 makalah. Siap. Insya Allah. Baik, saya kira cukup. Kita ketemu lagi minggu depan. Akhirul kalam, semoga bermanfaat. Wa'alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Terima kasih banyak Pak. Sama-sama. Terima kasih banyak Bapak. Banyak Pamit duluan, pemakalan. Mbak. Iya Pak. Salam buat anak Bapak. Udah keluar. Anak Bapak. Jangan. Assalamualaikum ya Allah. Kenapa Mi? Enggak. Masih di record Pak ini, masih di record. Ya Allah. Ya Allah, maaf, Pak. Oke. Insya Thank you Allah. guys. Allah. Mau ngambil makan dulu. Udah. Assalamualaikum. Nurin nggak apa-apa Salam. dimatiin aja. Nurin.